Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Mengkhawatirkan prostitusi online di IKN makin marak. Jadi tolong ya, jangan dikotori ibu kota Nusantara tercinta kita ini. Dan jangan sampai nama IKN itu yang tadinya ibu kota Nusantara kini berganti menjadi ibu kota Ngewong. Bukan PNS yang pindah duluan ke IKN, tapi PSK. Informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini, akhir-akhir ini kian marak praktik prostitusi online di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Maraknya praktik prostitusi online ini berdasarkan pantauan langsung oleh Satpol PP PPU atau Penajam Pasir Utara. Menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Penajam Pasir Utara yaitu Rahmadi, praktik prostitusi ini marak terjadi sejak pembangunan IKN mulai berlangsung. Laporan dari masyarakat juga terus berdatangan terutama dari Desa Bumi Harapan. PSK yang terjaring mengaku melayani para buruh proyek IKN. Sebagian besar pekerja seks ini berasal dari luar daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung. Praktik ini banyak dilakukan melalui aplikasi online atau yang bisa disebut sebagai aplikasi hijau dan kerap dilakukan di guest house karena tarifnya lebih murah dibandingkan harus dilakukan di hotel-hotel. Meskipun beberapa PSK ini sudah dipulangkan ke wilayah asalnya, namun mereka kembali lagi muncul di aplikasi tersebut dengan tarif berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per transaksi. Ini tentunya menjadi tantangan serius bagi semua pihak, bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi pengelola guest house ataupun pemilik guest house, hotel, dan tempat-tempat penginapan. Dampak dari prostitusi online ini tidak hanya dilihat dari segi hukum, tapi juga dilihat dari moral masyarakat di sekitar kawasan, kemudian juga bisa dihubungkan dengan penyebaran penyakit. Bayangkan, belum aja IKN berdiri megah dan masyarakat mulai beraktivitas atau pindah, benar-benar pindah ke IKN, tapi sudah ada permasalahan-permasalahan klasik semacam ini. Men, kemarin lu pada denger gak men? Ribut-ribut yang ketua ormas yang ngomong Pak Sutioso mulutnya udah bawa tanah men. Wah kacau itu. Temen gue tuh men, Bang Haji Hercules. Gue abis itu gue langsung telepon dia, Bang Haji jangan, pokoknya yang mantan-mantan itu jangan disenggol dulu. Gue bilang begitu, bahaya bagi kita bang. Ini bentar lagi Prabowo merapat ini ninggalin idola kita, gue bilang gitu. Gue bilang keceplosan. Lagi nggak tahu Pak Sutioso nih, Bang Yos men, gue kan kenal deket juga sama dia. Nyalinya gila men. Gila lo Bang Yos lo. Bintang 3 men, jenderal. Pangkat militer terakhir Pangkostrat. Setelah pensiun kepala BIN. Sebelum operasi Seroja pernah diutus sama LB Murdani. Seorang diri cuma bawa beceng kecil men. Berhari-hari naik kuda, yang satu kudanya hilang, hanyut di sungai. Tanya Bang Yos, ini nyalinya gila-gila men. Tekbal men, kalau yang ini men, masuk kandang gam. Cuma bertiga, nggak pakai senjata serbu men. Polisi suruh menjauh. Bener, gue tahu dia lah Bang Yos. Gue udah bilang, Bang Haji jangan Bang Haji, bahaya. Nggak mau denger, dibilang keceplosan. Ya udah gak apa boleh buat. Gue kan sebagai temen cuma bisa nimbau doang, bener kagak? Bisa sama aja kayak idola gue, ngeyel kalau dibilangin. Ya kan? Ya bener tuh, ditelepon lo. Gue sih denger informasinya. Tau gak? Les, lo mau gue balikin lagi ke tim-tim? Wah tau siapa nelfon. Langsung besok paginya minta maaf sama Pak Sutioso. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarganya. Kan gue bilang juga apa? Jangan yang sonoin jangan senggol-senggol.
apalagi Bang Yos. Gue mah yang sebagai teman gue kasih tahu. Udahlah. Kadang-kadang kita lagi pada ngeri, men. Udah gue garis keras semuanya dari A sampai Z. Lagi waspada semua. Kemarin Pak Prabowo udah mulai deket-deket kader PDIP, ketemu Bu Mega. Undang-undang Cipta Kerja mau diganti, ngeri gak lu? Susah. Udah begitu, kemarin ngelaporin Rosuryo, Dr. Tifa, Rismon, ada 2 orang lagi siapa itu? Ke Polda Metro Jaya. Gue udah bilang jangan Pak pakai mulut lo tuh, botana mulut tuh. Dia sama kayak Bang Haji Hercules ngomongnya. Ngomong apa? Bener loh. Namanya wartawan kan mau tahu aja kan, kepo. Plat nomor lah, pentil dilihat lah, ada pentilnya apa kagak nih sekarang. Polisi di ngumpet-ngumpet di perempatan. Bener loh plat nomornya. Pajaknya belum bayar, nunggak men. Malu kan gue. Baru gue mau naik rumah Parok kemarin. Baru ngajuin permintaan nih naik komal nih. Kok gak ada yang typing. Bang Marlok itu pendukung garis keras itu si Tom, pendukungnya Jokowi gak usah dinaikin dulu sebelum dibayar pajak mobilnya Pak Jokowi. Anjir lu men. Gila itu bakal diinget sampai kapanpun men. Gue bilang sama idola gue, Pak kita jangan bikin salah dulu nih sampai 2029. Idola gue gitu, so pinter kadang-kadang. Gue bilangin kan kasar akhirnya gue bilang. Soalnya kenapa gue keras-keras kayak begitu? Yang dibully gue men, di komal-komal men. Lu keras lo, dasar lo, macam-macam lah. Jangan sama orang-orang, sama netizen. Sama anak bini gue aja gue sering dibully men, gara-gara gue ngedukung idola gue men. Udahlah, tanya mau gimana? Kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri diproses pidana itu hanya di NO. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong, nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. 2 menit 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mati Jokowi. Teman-teman sekalian, para senior yang saya hormati, saya mau GR sedikit, gede rasa, gede rumongso. Jadi ketika muncul dari Bung Rismon soal omon-omon seperti ini, saya podcast dengan Ahmad Rosinuddin karena tiba-tiba ada Persatuan Pemuda Nusantara melaporkan 4 sahabat kita ini, ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rijal Fadilah. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan
dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara Lebih Halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan. Karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan. Tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, si Tito, segala macam itu. Cuma satu yang belum dilakukan, nembak kepala Kapolri, itu aja. Ya, jadi mumpung ada tadi senior-senior kita berwirawan dan disebutkan bahwa ada 8 tuntutan, nomor 8 itu penting banget. Dan sekarang masukan dari Ordal itu Prabowo galau. Kalau Ordal ini tidak dieksekusi, kita minta tuntutan ke-8, satu dikit lagi. Tuntutan ke-8 yang ke-18 itu adalah kembalikan polisi pada fungsi kamtip. Ya, jangan so-soan jadi super body seperti sekarang. Bayar, 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 bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang kami hormati. Kami alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sehubungan dengan isu-isu yang beredar di kalangan publik, terutama di sosial media, mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's here. Oleh karena itu, kami sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 tentu punya tanggung jawab moral untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik, di media sosial mengenai keabsahan ijazah
dari Fakultas Kehutanan UGM atas nama Bapak Insinyur Joko Widodo. Mengapa demikian? Teman-teman media yang kami hormati, karena sesungguhnya kami alumni Fakultas UGM angkatan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana, katanya mendengar dari si A, si B, dan si C. Jadi kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Sekali lagi, it's clear. Dan pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan pada saudara-saudara sekalian, UB, bahwa maksud dari press conference ini hanya untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik tentang keabsahan ijazah kawan kita Pak Insinyur Joko Widodo. Bukan untuk maksud-maksud yang lain, hanya itu. Dan untuk mendukung apa yang saya sampaikan ini, kami punya beberapa dokumen real yang bisa kami tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan sedikit komentar wisuda pada ini, dan saya juga berharap bahwa dengan adanya event seperti ini berarti sudah clear masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami, dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Ada yang mungkin belum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa, itu di wisuda setelah itu. Jadi ada yang tahun 1985, ada yang tahun 1985. Jangan dipermasalahkan masalah itu. Kami tegaskan sekali lagi bahwa saya adalah saksi hidup, dan saya sebagai teman dari Insinyur Joko Widodo 1985 dan satu kampus dengan beliau. Saya rasa itu statement. Saya perkenalkan ini Bu Evi, Nani yang ada di situ di kamar itu, sama sebaiknya kita dekat situ di sebelah. Sebaiknya kita ke sini ya. Ini saya nomor 1. Ini Bu Evi, ini Pak Nani, ini Pak Pronoviwo, dan ini Saminuddin Baroritao. Ini dia orangnya. Ini saya rasa ini sudah cukup ya, sudah clear permasalahan ini. Jangan lagi ada permasalahan ijazah, khususnya ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semuanya, saya menambahkan beberapa hal yang tadi belum disampaikan, bahwa pada saat wisuda itu bulan November 1985, saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini. Jadi foto-foto yang beredar itu, yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Ini ada buktinya. Ini masih dokumen saya yang asli pada saat pelepasan wisudawan di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini otentik. Dari pertama dicetak foto ini setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu. Karena di dalam foto itu selain ada saya, kameranya adalah punya saya, dan fotografernya adalah fotografer yang saya bawa. Itu saya kira. Nama saya Saminuddin Betou, biasa dipanggil Tou. Teman-teman memanggil Tou. Demikian. Yang membawa ijazah, semuanya yang bawa, semua yang bawa.
Oke, kita foto ya, senyum semuanya. Apa yang disampaikan oleh kawannya Mulyono, Hari Mulyono. Coba kita dengar. Assalamualaikum guys. Ini saya agak sedikit resah ya dengan sering bergulirnya kasus ijazah palsu Jokowi, mantan presiden ke-7 itu. Saya sih gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lop. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya. Sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro ya, bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatillah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK,
yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil gaib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Oh, ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN. Ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6, waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean, Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you, salam. Ya, surat terbuka untuk Jokowi, luar biasa ya. Ya memang secara logiknya kan begitu. Orang berbohong sekali, 2 kali, 3 kali, ketahuan semuanya bohong. Tadi ya, SMK tidak akan pinjam utang dan segala macam. Sekalinya dia jujur pun udah nggak akan dipercaya. Gitu. Ini persoalannya. Dan tentu yang menarik adalah kembali lagi ke persoalan tadi, apakah ini adalah persoalan Jokowi kuliah atau tidak di UGM? Mungkin, ya, mungkin dalam versi Bapak ini, ya memang betul kuliah di UGM. Tapi apakah lulus di UGM? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Gitu. Karena tadi ada rumor-rumor juga yang masih harus diklarifikasi, bahwa konon katanya memang sempat kuliah 2 tahun di UGM, tapi dilanjutkan di kampus lain, kampus swasta. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak, mana ijazahnya? Kalau memang lulusnya dari UGM, mana ijazahnya? Malah dimunculkannya bukan oleh Jokowi, tapi oleh buzzer yang dari PSI ini. Kan begitu ya, fungsi buzzer kan ngebas ya gitu ya. Jadi ya buzzer ini. Pertanyaannya ini siapa ini yang upload ini? Dian Sandi Utama. Ini dia, Dian Sandi Utama. Politikus Partai Solidaritas Indonesia. Ya sudah ketebak ya, umurnya 39 tahun. Ini dari Wikipedia, Partai Solidaritas Indonesia. Aktivis politikus katanya ya, pendiri menjabat ketua umum Blue Green Indonesia. Dialah yang memposting ini. Ya kalau PSI memang harus dikerahkan ke arah sana. Kalau enggak ya ngapain Kaisang jadi ketua partai ya. 2 hari masuk jadi anggota langsung jadi ketua partai. Hanya ada di Indonesia. Waduh, ini pertanyaannya lagi nyebokin majikan. Nah inilah ya foto ini yang kemudian dipersoalkan. Kok stempelnya di belakang foto? Oke, Dian Sandi Utama. Tapi bukan hanya Dian Sandi Utama. Ini bersamaan, nggak mungkin gitu pola-pola yang begini hanya diupload oleh satu orang. Jadi berbarengan. Contoh lain, kita lihat masih di platform X. Siapa ini? @AD206 Budiman. Bagi kaum pembenci Jokowi, semoga dengan foto asli Jokowi ini dapat membuat hidup Anda tenang dan damai, lepas dari kebencian dan fitnah. Kalau ini tidak bisa juga
pergilah ke kebun binatang, belajarlah hidup damai di tengah. Oke, ya yang begini-begini kan framing-framing yang upaya untuk meredam, karena di platform X ini luar biasa trending terus ini, naik, memang agak turun dikit, naik lagi. Dan ini cukup mengganggu, saya kira, pemerintahan Prabowo kalau ini tidak segera dituntaskan. Bagaimana cara menuntaskannya? Ya tadi, balik lagi, proses pengadilan yang harus segera digelar. Nah, ini juga menarik. Coba lihat apa perbedaan dari kedua foto ini. Foto yang sebelah kanan saya, ya, atau kalau di tampilan Anda ada di sebelah kiri, ya, dengan sampingnya foto ijazahnya. Berkacamata, kan aneh ya. Dulu pakai kacamata, sekarang enggak. Yang ada juga dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Kalau ini di berbagai kegiatan pakai kacamata, sekarang di berbagai kegiatan tidak pakai kacamata, kan aneh. Kalau alis ya agak ketutup kacamata ya. Nah, telinga beda ya, telinga yang pakai kacamata ini lebih lebar keluar, yang Pak Jokowi sekarang lebih ke dalam. Bibir jelas beda. Ya. Padahal ini sudah disamakan bentuk matanya, dipaskan dengan hidungnya. Tapi kan kelihatan perbedaannya cukup menonjol gitu ya. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Ya silahkan kalian berpendapat, berkomentar di bawah ya, di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.